Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Henry Channel ya. Oke, hari ini kita akan bahas lagi hal-hal yang berkaitan dengan Bunda Fauzana dan Mas Yun ya. Oke, kita lihat dulu hal-hal terbaru apa yang ditampilkan oleh Mas Yun dan Bunda Fauzana sekitar 1 atau 2 hari yang lalu ya. 1 hari yang lalu lah, insya Allah. Ini udah aku rekam secara cukup detail ya. Ini kita mulai dulu videonya dari Mas Yun ya. Oke. Video. Iya habis enak belum gino gitu karena kalau buat ini kalau yuk bu oke ada suaranya yuk bu lo nggak ada suaranya siapa itu ada Mbak Ayu. Oke. Sudah jelas ya, masa masih belum jelas? Iya habis enak belum gino gitu karena kalau buat Ulang lagi aja biar sekunnya agak kepanasan ini. oke ada suaranya yuk bu lo nggak ada suaranya siapa itu ada Mbak Ayunya. Oke. Jangan dimarahin kakakku yang satunya loh. Ini kode-kode keras ya. Kita luruskan dulu ya. Oke. Di video barusan jelas ini ya, di live-nya Rido dan Mas Yun itu jelas ya. Rido hampir keceplosan. Informasinya, beritanya agak negatif sedikit. Mas Yun curhat ke adiknya kalau dia 3 hari ini sedang tukaran, sedang bertengkar dengan Mbak Yunya Rido, yaitu calon kakak iparnya Rido, yaitu insya Allah pacar atau tunangannya Mas Yun itu. Kemudian Mas Rido, Rido itu hampir keceplosan. Mbak Yuku itu banyak orang yang bilang, banyak orang berasumsi itu elok, hampir keceplosan ngomong elok. Kenapa? Kita jelasin sedikit ya. Kenapa Bunda Fauzana itu disebut sebutannya elok? Ini untuk kita recall kembali ya, kita jelaskan kembali ya. Elok itu di Pariaman, ini berdasarkan budaya Pariaman ya. Elok itu adalah sebutan untuk kakak perempuan tertua di dalam rumah, di dalam sebuah keluarga. Misalnya Fauzana itu kan jelas 5 bersaudara, 3 perempuan, 2 laki-laki. Nah, yang paling besar kan Fauzana, yang anak pertama kan Fauzana perempuan. Seluruh adik-adiknya itu harus memanggil dia dengan sebutan elok. Baik Kak Ji, Bada, Kamal, Kamil, semuanya memanggil elok. Nah, elok itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Minang artinya itu baik. Mungkin ini semacam doa ya, baik atau indah. Elok itu ya artinya ya baik, indah, apa ya, ya hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan lah elok itu. Nah, ini mungkin kenapa orang Pariaman menamakan kakak tertua perempuan itu elok, itu untuk semacam doa ya, supaya kakak perempuan tertua ini jadi contoh, jadi uswatun hasanah, contoh yang baik untuk adik-adiknya. Nah, kalau di Pariaman itu posisi elok itu kakak tertua ini nggak hanya sebagai sebutan orang yang jadi apa itu namanya, contoh yang baik untuk dalam keluarga, tapi juga ketika dia misalnya dia punya perekonomian yang bagus, dia harus membantu adik-adiknya, bahkan walaupun dia dan adik-adiknya udah menikah. Nah, itu posisi elok itu
posisinya itu kalau di Pariaman ya nggak hanya sekedar apa pedoman kebaikan untuk adik-adiknya, contoh yang baik untuk adik-adiknya, tapi juga ketika dimintai bantuan ekonomi dari adik-adiknya, dia harus selalu ada kalau ekonominya kuat, kalau ekonominya mencukupi. Nah, Elo itu apa kira-kira begitu posisinya kalau di Pariaman ya teman-teman ya. Nah, itu untuk pengetahuan aja untuk orang-orang yang eh, belum tahu budaya Pariaman ya. Nah, di Pariaman itu juga apa itu namanya, sebutan-sebutan itu banyak sekali, nggak monoton itu. Nah, Pariaman itu berbeda dengan Minang yang lain, seperti Minang-Minang yang di Bukit Tinggi, di Tanah Datar, di Kota Padang, di pesisir selatan. Itu ada perbedaan-perbedaan menurutku ya. Nggak tahu bagi orang-orang yang di luar Pariaman, masih Minang, orang Tanah Datar, Luhak Nantiko, Payakumbuh dan sekitarnya, dan pesisir selatan, ada nggak sebutan elok itu di tempat kalian? Silakan diketik ya. Sebutan elok itu. Nah, sebutan elok itu kakak tertua, walaupun nggak harus anak pertama, tapi kakak perempuan tertua. Misalnya anak pertama itu laki-laki, anak kedua perempuan, terus anak ketiga seterusnya laki-laki. Nah, itu tetap walaupun anak kedua, tetap dia panggilannya elok. Pokoknya anak perempuan tertua. Adik-adiknya memanggil beliau dengan sebutan elok. Nah, itu ya teman-teman. Nah, terus di keluarga Fauzana itu kan juga sebutannya kan juga dibandingkan Minang-Minang yang lain kan juga nggak sama. Bada itu adik-adiknya memanggilnya dengan sebutan ayang. Nah, nanti Kak Ji manggil adik-adiknya yang di bawahnya manggilnya Incim. Nah, nggak ada yang memanggil Uni. Sebenarnya Uni atau Uda itu kalau di sana di Pariaman sana itu bisa dibilang sangat jarang orang memanggil dengan sebutan Uda dan Uni itu. Sebutannya yang lazim di Pariaman itu adalah Ajo. Nah, untuk Uni itu banyak panggilannya. Mulai dari Ayang, Incim, Teta, Teti, apalagi ya, One. Nah, itu sebutan-sebutan yang nggak tahu ya, menurut apa cuman di Pariaman aja. Coba yang di luar Pariaman orang Minang, tapi yang di luar Pariaman coba di komennya ada nggak sebutan sebutan Mbak. Kalau di Jawa kan Mbak ya, Mbak. Mbak itu kalau di Pariaman itu banyak sebutannya, mulai dari Ayang, Incim, Teta, Teti, apalagi ya, Uniang, Cikuniang. Nah, itu adalah sebut-sebutan untuk kakak-kakak perempuan di Pariaman ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Wah, hari Selasa makan godok batinta. Itu namanya godok batinta guys. Kalian kalau pergi ke Balai Salasa, Aur Malintang City, kalian menemukan godok batinta yang the best in the world. Nama? Tuh, Enak makannya badai. Oke, kita jelaskan dulu aja. Ini adalah panelek badai, nggak apa-apa ya. Gini, Bada ini postingannya hari Selasa malam ya. Dia memperlihatkan, dia menayangkan video dia lagi makan godok batinta. Godok batinta itu adalah sejenis makanan yang diolah dari pisang. Insya Allah pisang gaji kalau di Jawa. Terus pisang gaji apa pisang apa? Pokoknya pisang lah. Mungkin bisa pisang lain insya Allah ya. Pisang ya pokoknya pisang lah ya. Terus dicampur dengan kalau nggak salah tepung ketan kalau nggak salah. Bisa tepung lain juga, aku bukan orang masak sih. Nanti diolah
kemudian digoreng. Setelah digoreng dikasih apa itu namanya, kalau di sini itu gula inilah teman-teman, brown sugar itu apa sih, gula saka kalau di Pariaman itu namanya, kalau di sini gula merah. Nah, gula merah itu nanti dipanaskan kemudian dia mencair, di dijadikan saus. Nah, itu yang dinamakan godok batinta. Godok itu aslinya ya olahan panganan dari pisang dan tepung itu. Nah, tintanya itu batinta itu kan bertinta. Tintanya itu maksudnya itu kata ganti untuk saus, saus apa? Saus gula merah tadi itu. Nah, itu disebutnya batinta kalau di sana. Terus kok Bada itu juga menyebutkan balai selasa. Balai selasa itu adalah, balai itu sebutan untuk kata ganti untuk pasar ya teman-teman. Balai itu bukan balai kayak di Jawa ya, bukan ya. Balai Selasa artinya pasar Selasa. Pasar Selasa artinya itu, pasar Selasa itu yang ada di rumahnya Fauzana ya, yang di Arumalintang Simpang Lancang ya. Balai Selasa itu artinya pasar Selasa, pasar yang diadakan setiap hari Selasa. Jadi selain di hari Selasa, apakah ada pasar? Nggak ada pasar. Nah, pasarnya hanya sekali seminggu di hari Selasa aja. Nah, di desa-desa Pariaman itu lazim seperti itu. Kalau di kampungku sendiri itu Balai Sabtu namanya. Berarti pasarnya hanya diadakan di hari Sabtu aja. Di tempat lain ada yang diadakan di hari Jumat. Di desa di kecamatan lain ada juga yang diadakan hari Rabu, hari Kamis, ya macam-macam lah, tergantung ininya lah, kebijakan kebijakan nagarinya kalau di sana sebutannya. Nah, itu ya. Kita lanjut. Ya. Di mana lo? Ya ini. Sabote. Oh ini. Apa boleh? Oh, yang tadi mah udah pintu dong, buka pintu loh. Oh, si bakal kayak gini. Ya, tadi ada pembicaraan di mana eloang. Nah, eloang itu artinya di mana elokmu, di mana kakak tertuamu, kakak perempuan tertuamu ada di mana, ditanya ke Kamal. Elok ada di Ateh itu di atas, di lantai 2 kemungkinan ya. Nah, ini salah satu kebiasaan Fauzana juga ya, kebiasaan Fauzana yang harus teman-teman ketahui. Dia itu adalah orang yang sangat suka sekali apa itu namanya, di kamar, entah itu nelpon Mas Yun atau coba nggak paham ya, tapi tipikal Bunda Fauzana itu dari dulu, bahkan sebelum ketemu Iyun itu memang dia lebih senang di kamar, entah nonton film lah, entah apa. Dia nggak terlalu suka bercengkrama bersama keluarganya. Lebih banyak, yang setauku ya, lebih banyak waktunya itu dihabiskan di kamar. Tipikalnya seperti itu. Oke, kalau nggak percaya coba aja tanya ke Bang Randy. Ya. Guys, hari kami makan pecel ayam di Kantin Cuniang yang berlokasi di Lubuk Basuang di bawah Tribun Gorang Agam. Masya Allah. Di sini dilengkapi dengan ayam, ada seruang, ada Kalau magiging tempe, ayo, kalau magiging, itu di hari. Kita terjemahkan dikit ya, intinya beliau sedang menstorikan kuliner yang dibeli, makanan semacam lalapan ya kalau di sini kayaknya, kalau di Jawa Timur ya, semacam lalapan yang dibeli dari Lubuk Basuang. Lubuk Basuang itu di mana? Itu adalah dekat rumahnya Fauzana. Lubuk Basuang itu sebenarnya udah beda kabupaten dengan Pariaman ya.
udah beda kabupatennya masuk ke Agam, tapi rumah Fauzana ini di perbatasan antara Kabupaten Agam dan Lubuk Baswang. Di sini dia mengatakan, anak berdua nih mengatakan dari pagi dia belum makan, baru setengah 2 dia baru makan, ini badan udah pada menggigil lah, seperti itulah kira-kira. Jam jam berapa? Jam 2 ya Allah, makan lalu minum dari pagi udah kayak Iya. kami poso setengah hari. Iya, gitu. kami puasa kayak Masya Allah, jadi dan disuguhi dengan pecel lele kantin Cuni. Yes, yang Ah. begitu menggugah selera ya. Mari kita coba ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, seperti yang saya bilang tadi, ini beli kulinernya di kantin Cunyang ya. Kemungkinan orang Pariaman yang punya kantinnya ya. Nggak tahu kalau di Agam mungkin apa ada juga nggak sebutan Cunyang itu. Apa setauku aja cuman di Pariaman aja, nggak tahu lah. Cobalah orang-orang Minang yang di luar Pariaman coba komen ya. Sebutan Cunyang tuh ada juga nggak di luar Pariaman? Bismillahirrahmanirrahim. Ham. Apa aja? Oh, ini apa aja? Jadi. Bismillah. Recommended. Sabana lama guys, ada kalian kok ha? Ya ampun. Kantin mana deh? Kantin Cunyang ya, udah lama Cunyang. Iya, kalau tahu kami di daerah Buat Suang ada yang mau deko lama ih. Setiap hari kami balik ke muka. Bis. Milah. Nah, di sini curhat lagi ya. Ternyata makanannya enak katanya. Nah, kalau kami tahu dari dulu ada makanan seenak ini, tiap hari kami akan beli makanan ini. Nanti nih dikatakan si Azi ini udah sampai ronde 2, udah sampai piring kedua. Sambal cernya. Sampai embo-embo cari wong Nama Jawa. kantinnya Nur Cunya. Pakai sendok. Enak nubun. Ladoa kayak awak banang gitu, nak doa kayak minyak juga. Tahu gitu ladoa. Lahap banget kayaknya ya. Sazi ronde kedua. Aku masih satu, dia udah ronde kedua. Saya anak itu ya. Worth it. Dan enak banget. Kamu sendok. Soalnya tuh Ji anak jenis kudo. Kan tuh level. Sekarang bikin alpukat kocok ya. Luna ini mau dihenti. Itu kan mau dihenti. Ini keisengan Fauzana ya. Hampir bikin Kak Ji emosi. Depan kuku mau gue Eko. Makannya mereka. Busuk ah. Coba guys, kita mau bikin pokat kocok, jadi cara memasak mencuci mana kok? Indah lo. Ih, indah lo mau deh duduk demi hijau sendiri. Capek lah. Ini kan gak ada lampu. Kok kau dari buwe aneh doh. Wan mau buwe aja lah modal perindapan. Ancak nak, pokatnya nak. Minimalis ada sini. Hampir emosi. Tapi Kak Ji ya, walaupun gimana pun dia gak bisa emosi ke kakaknya. Lampunya mati mas ya kok. Dia takut dengan eloknya. Oke, kita mau makan pokat kocok. Ini. Nah, jadi gue gak pakai melon gak Ji. Lain. Doa deh gue gak pakai itu kayak doa. Wah, ini guys. Aku tuh sangat suka pokat kocok ya. Tapi yang ada di Xinjiang tuh mau ada kayak orang jual sate KW tuh. Itu emang enak sih, the best pokat kocok ya. Tapi itu sering habis. Ini kan kental manis. Oh ini. Oh fresh and fried. Wow. Susu premium. Ya kalau di tanah Minang atau di daerah Minang itu, ini ada orang yang bilang ya teman-teman ya, memang makanan itu bagi orang yang pernah ke sana, ada food vlogger yang bilang di sana itu cuma ada 2 makanan, cuma ada 2 jenis makanan, enak dan enak banget ya, itu katanya 2 jenis makanan. Nah, itu bukan aku yang bilang, tapi ada salah satu food vlogger ya. Memang di sini Fauzana juga mengatakan
apa di Xinjiang itu di Sungai Geringyang, maksudnya di tetangga desanya dia itu ada alpukat kocok yang enak. Nah, kata dia curcolnya seperti itu. Oke, kita lihat lagi yang lain. Biar kalsium, biar tulangnya kuat. Ya. Dari apa? Dari susu. Kok bisa apa ya? Diam aku diam. Wah, males banget. Nggak sesuai harapan. Kan di review, mari kita coba ya. Bismillah. Ayo Bon, entekna Bon. Ayo, entekna wes. Jujur. Oh my god, kemarin kan Kaji baru gelang ya. Ya, Musih. kita teruskan aja dulu. Oh, dengan suci yang ini. Ini salah satu teman Kak Ji menyemangati Kak Ji ya, yang ya batal menikah ya. Kita lihat lagi Iya yang nggak lain. di situ ya. Ya, udah Kaji. Terus yang Kaji pakai itu di Gen Kaji kan pecel ayam di. Aku sekarang just Nah, kita lihat kode terakhir. Ya ini ya teman-teman. Live terakhir Bunda Fauzana di Fauzana Aware itu kan masih memakai bahasa Jawa ya. Iso-iso nih. Ternyata ini dari sini ya asalnya, dari ya, yang jelas ya dari Mas Yun ya. Ini yang harus teman-teman Yunfak tahu dan teman-teman Kuning tahu ya. Ya gini ya. Ya apa ya aku jelasin. Fauzana itu kan masih memakai bahasa-bahasa Jawa. Kenapa dia memakai bahasa-bahasa Jawa yang itu identik dengan kata-kata Mas Yun yang pernah PK dengan Fauzana ya. Nah, kenapa kenapa ini akan bikin Sengkuni kepanasan ini. Kenapa kok Bunda Fauzana itu keceplosannya bahasa Jawa yang itu pernah dipakai Mas Yun? Nah, ini teman-teman. Ini menurut penelitian psikologi ya. Kalau misalnya kita kagum dengan seseorang, misalnya kita lagi berbicara hadap-hadapan, kita sambil duduk berhadapan-hadapan dengan orang, dengan pertama kali orang yang kita temui, terus orang itu enak ngomongnya, orang itu ngomongnya asik, terus dia punya pemikiran yang kita setujui, kita kagumi, ternyata pemikirannya luas, terus kita terkagum-kagum dengan orang di depan kita. Apapun gerakan orang itu, misalnya gerakannya apa, kakinya disilang. Nah, kita sebagai orang yang kagum itu juga akan menyilangkan kaki. Ketika orang yang kita kagum itu melipat tangan, nah, kita juga akan secara nggak sadar itu juga mengikuti apa, gerakan orang yang sedang kita kagumi yang ada di depan kita itu. Nah, itu bukan menurutku loh ya, itu menurut penelitian psikologi. Nah, ini juga jadi penjelasan kenapa Bunda Fauzana itu ketika live itu kadang-kadang berbahasa Jawa dan kadang-kadang bahasa Jawanya itu identik dengan kata-kata yang pernah digunakan Mas Yun. Ya karena itu teman-teman, karena ketika orang itu udah kagum sama kita, dia akan ngikut perilaku apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan. Nah, itu penjelasan ilmiahnya, ini bukan penjelasan ecek-ecek, bukan penjelasan nggak jelas ngobrol ngalor gitu, enggak. Ini penjelasan ilmiah. Nah, kalau teman-teman yang jurusan psikologi, sarjana psikologi, ya carilah penelitian tentang itu ada kok. Atau buat anda-anda yang masih kuliah, kalau apa, ragu dengan pernyataan saya ini, cari aja apa, orang itu ketika orang penelitian tentang hal tersebut yang barusan saya bilang ya, penjelasannya itu teman-teman, kenapa Fauzana itu apa, selalu
menggunakan kata-kata bahasa Jawa. Ya karena kemungkinan besar ya terlalu sering ngobrol dengan Mas Yun yang lebih sering menggunakan bahasa Jawa. Nah, itu penjelasannya. Ketika Anda kagum terhadap seseorang, Anda secara sadar atau nggak sadar itu kadang-kadang kita itu ngikutin perilakunya orang yang kita kagumi. Itu penjelasan ilmiahnya. Oke, itu aja dulu penjelasan dari saya. Kita bahas apalagi ke depan, silahkan di komen-komen di bawah ya. Oke, salam dari orang Pariaman yang sekarang tinggal di Pasuruan. Insya Allah besok atau lusa kita bikin konten lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.